Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Mekanika kuantum bisa dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu fisika modern yang gencar dikembangkan sejak awal abad ke-19. Bahkan hingga kini, para filsuf-filsuf fisika modern terus mencari kebenaran falsafah dan bukti-bukti empiris tentang bagaimana cara dunia kuantum bekerja dan berperilaku di alam semesta ini. Ya, mekanika kuantum secara terminologi berasal dari kata mekanika, yang dalam bahasa fisika, mekanika adalah suatu mekanisme atau sistem bagaimana benda atau partikel atau entitas di alam semesta ini bergerak di bawah pengaruh gaya dan energi. Sedang kuantum berasal dari kata kuanta yang merupakan jumlah diskrit minimum atau paket energi terkecil di setiap entitas fisik di alam semesta, yang artinya mekanika kuantum bisa kita etimologikan sebagai sebuah bidang keilmuan yang secara spesifik mempelajari mekanisme entitas-entitas mikroskopik yang berperilaku pada skala subatomik atau lebih kecil daripada atom, seperti partikel, gelombang, dan berbagai hal yang mempengaruhinya. Dan sebelum Anda belajar lebih jauh tentang apa itu mekanika kuantum, kalian harus tahu gambaran dan sejarah singkat mekanika kuantum. Ya, diketahui fisika klasik atau mekanika klasik umumnya tidak bisa menjabarkan bagaimana sistem di alam semesta ini bekerja pada skala subatomik atau lebih kecil daripada atom. Contoh, persamaan klasik Maxwell yang mengungkap tentang masalah bagaimana sebuah elektron mengorbit di inti atom. Yang diketahui, setiap gerakan elektron yang dipercepat selalu menciptakan radiasi elektromagnetik, yang artinya jika elektron terus bergerak dipercepat, energi seperti radiasi akan terus keluar hingga pada akhirnya elektron akan kehilangan energi dan dapat runtuh menabrak inti atom. Kemudian Niels Bohr berhipotesis tentang masalah tersebut dan mengatakan bahwa elektron dapat eksis jika energi mereka berotasi dalam orbit yang terkuantisasi sebanding dengan skala Planck, yang artinya besaran energi tersebut memiliki skala yang sama dengan ukuran atau batas minimum. Kemudian Louis de Broglie mengatakan bahwa jika orbit terkuantisasi itu nyata, maka pastilah elektron merupakan sebuah gelombang. Dan faktanya, dalam eksperimen celah ganda, kita ditunjukkan bahwa tak hanya partikel elektron, tapi mayoritas partikel kuantum, contoh foton dan partikel lain, menunjukkan interferensi. Ya, interferensi adalah interaksi gelombang pada suatu medan, yang artinya dalam eksperimen tersebut terlihat bahwa entitas-entitas mikro tersebut berperilaku sebagai gelombang. Erwin Schrödinger, seorang fisikawan Austria, berhasil membuat persamaan dari perilaku gelombang entitas-entitas kuantum tersebut. Tapi masalahnya, dalam pengamatan deteksi, objek kuantum ini terlihat seperti partikel. Dari sini, Max Born menginterpretasi atau menafsirkan hal tersebut sebagai perilaku gelombang partikel. Ya, dari sinilah awal bidang keilmuan ini berkembang dengan mempelajari perilaku dan mekanisme kuanta atau entitas-entitas terkecil yang bekerja di alam semesta. Yang artinya, bidang keilmuan ini berkembang setelah ditemukan bahwa ada entitas lain yang jauh lebih kecil daripada atom, di mana dalam mekanika klasik, atom dikatakan sebagai objek terkecil di alam semesta yang tak dapat dibagi lagi. Ya, mekanika kuantum saling terikat dengan cabang keilmuan fisika dan kimia kuantum seperti fisika nuklir, relativitas, termodinamika, dan lain-lain. Asal Anda tahu, Bapak Mekanika Kuantum, Profesor Max Planck, membuat hipotesis teori tentang sistem paket energi diskrit atau kuanta pada tahun 1900-an yang ia analisis dari pengaruh emisi radiasi benda hitam atau black body radiation. Ya, radiasi benda hitam merupakan radiasi elektromagnetik termal dalam benda di sekitar kesetimbangan termodinamika, di mana permukaan benda hitam dapat menyerap semua energi radiasi yang jatuh di atasnya. Radiasi benda hitam yang paling sempurna adalah lubang hitam yang dapat menarik seluruh partikel termasuk diskrit atau foton ke dalamnya. Dan yang paling sederhana adalah sebuah kotak tertutup dengan satu lubang dengan bagian dalam yang menghitam. Diketahui ketika energi seperti radiasi elektromagnetik cahaya masuk ke dalam celah lubang dalam kotak gelap, maka permukaan berwarna hitam dalam kotak akan terdeteksi menyerap 97%
jelaga radiasi. Dari sinilah Planck membuat hipotesis bahwa radiasi elektromagnetik seperti partikel atau gelombang foton yang terpancar bukan mutlak hanya sebuah gelombang radiasi. Planck menganggap entitas foton cahaya merupakan sebuah kuanta atau paket energi diskrit mikro yang terdiri dari gelombang partikel. Bahkan pada 1905 Albert Einstein makin menguatkan hipotesis kuantum Planck yang secara realistik menjelaskan efek fotolistrik. Bahkan berkat penjelasan ilmiah tersebut, Einstein berhasil mendapatkan Nobel Fisika. Efek fotolistrik adalah pancaran radiasi elektromagnetik ketika seberkas pancaran diskrit kuanta foton berenergi ditembakkan pada sebongkah bahan atau material logam. Di sini kita akan melihat partikel-partikel elektron dari dalam plat logam akan keluar ketika energi foton cahaya yang masuk lebih besar daripada energi ikat elektron dalam inti atom logam, yang artinya partikel-partikel foton yang masuk akan menggantikan posisi partikel elektron plat yang keluar. Di sini sekali lagi Einstein membuktikan bahwa benar jika foton merupakan bentuk dualitas gelombang partikel yang membentuk energi paket diskrit yang terkuantisasi yang bergerak 300.000 km per detik. Dari sini dunia mulai melihat dan dipertunjukkan masih ada misteri besar yang disembunyikan oleh Tuhan untuk ditemukan manusia. Mekanika kuantum mencari bukti-bukti empiris tentang segala perilaku energi gaya sifat-sifat objek terkecil yang jauh lebih kecil daripada atom di alam semesta ini. Dari mekanika kuantum, kita dapat mengamati sifat-sifat partikuler dan energi inti atom. Kita dapat menemukan nuklir, strong force, atau gaya ikat nuklir pada partikel radioaktif yang nantinya dapat digunakan dan dapat diciptakan untuk mengimplementasikan proses pembelahan fisi atau fusi dalam energi nuklir, bahkan bom nuklir. Melalui mekanika kuantum, hingga saat ini kita bisa mendeteksi adanya 17 partikel fundamental di alam semesta ini yang telah ditemukan. Dan segala energi juga mekanisme yang mempengaruhinya di alam semesta. Dan yang terakhir adalah partikel pembawa massa Higgs boson dan pengaruh quark gluon yang ditemukan pada 2012 oleh Peter Higgs dan Francois Englert di CERN atau CERN, Swiss. Bidang keilmuan ini akan terus berkembang karena faktanya masih banyak misteri di alam semesta yang masih disediakan Tuhan untuk kita pecahkan. Ya, apa teman-teman berniat untuk belajar mekanika kuantum? Siapa tahu teman-teman bisa bergabung dengan ilmuwan-ilmuwan besar dalam proyek-proyek penelitian misteri kuantum di alam semesta seperti di CERN, Fermilab, dan lain-lain. Dan demikian adalah sekilas informasi tentang apa itu mekanika kuantum. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa tapi jenius. Profesor Kardus dari konferensi Solvay kelima di Brussels 1937 bersama Albert Einstein, Max Planck, Marie Curie, Lorentz, dan kawan-kawan mengabarkan